Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang kayaknya relevan banget buat banyak orang deh. Gimana caranya bantu orang yang pemalu banget gitu, biar lebih nyaman dan pede pas ngumpul-ngumpul. Tahu kan istilah wallflower yang kayak nempel di tembok pas pesta? Nah, sumber kita kali ini ngasih ide gimana ngubahnya jadi social butterfly. Atau paling nggak ya lebih bisa nikmatin ngobrol lah. Pernah nggak sih Anda berharap bisa bantu teman atau keluarga atau malah diri sendiri biar lebih gampang gaul? Sumber utama kita kali ini bab 18 dari buku How to Change Anybody-nya Dr. David J. Lieberman. Bab ini khusus ngebahas soal transformasi si pemalu ini. Misi kita hari ini, ya narik strategi-strategi psikologis yang praktis yang bisa langsung Anda ngerti atau mungkin coba terapin dari bab ini. Kita bedah bareng ya. Cari intinya, dan gimana ini bisa nyambung buat Anda. Oke, yuk kita mulai pendalamannya. Pendekatan pertama yang ditawarin buku ini, jujur, agak bikin saya mikir sejenak. Bawa orang itu ke lingkungan yang baru sama sekali. Kedengarannya simpel ya, tapi kok bisa lingkungan asing ini katanya punya kekuatan gede buat ngebongkar rasa malu yang udah lama. Rahasianya apa nih? Ini memang pendekatan yang menarik ya. Karena ini mainnya di psikologi dasar kita soal konsistensi diri. Di lingkungan yang kita kenal banget, rumah, kantor, teman yang itu-itu lagi, kita kan cenderung terikat sama peran atau citra diri yang udah kebentuk. Orang pemalu misalnya mungkin ngerasa harus malu terus karena ya itu yang diharapkan atau biasa dia lakuin di sana. Nah, pas di tempat yang baru banget, yang nggak ada ekspektasi lama, nggak ada pemicu perilaku biasanya, ikatan ini jadi agak kendor gitu. Keinginan buat tampil konsisten sebagai si pemalu, itu tekanannya berkurang. Oh, jadi kayak ada jeda gitu ya dari tuntutan peran lama. Buku ini ngasih contoh klasik, orang lagi liburan. Karena kan mereka ngelakuin hal-hal yang nggak kepikiran dilakuin di rumah. Apa ini semacam kesempatan emas buat si pemalu nyoba topi beda tanpa ngerasa diliatin atau dinilai berdasarkan masa lalunya? Tepat, pas pengingat soal identitas lamanya, orang yang sama, rutinitas sama, mungkin sudut ruangan favoritnya tuh nggak ada. Tercipta ruang psikologis buat eksperimen, tekanan buat mempertahankan citra si pemalu jadi kurang. Jadi lebih bebas, nyoba interaksi beda, mungkin lebih terbuka, lebih berani, tanpa beban sejarah perilaku sebelumnya lah. Kayak neken tombol reset sementara gitu, buat pola kebiasaan sosialnya. Wah, ini ngebuka banyak kemungkinan praktis ya. Misalnya, ngajak si Amos, contoh di buku, jalan-jalan ke kota lain, atau ya ampun, sekedar datang ke acara yang dia nggak kenal siapa-siapa. Saya jadi kepikiran juga, bahkan perubahan kecil kayak dorong dia coba gaya baju yang agak beda pas keluar rumah, itu mungkin bisa ngaruh juga ke perasaan baru ini ya. Buku ini juga nyinggung fenomena pulang kampung tuh. Gimana kita sering balik jadi diri kita yang lama pas ketemu keluarga inti atau teman kecil. Tapi bahkan di situasi itu, nambahin elemen baru, misalnya ada tamu nggak dikenal, atau ketemunya di kafe bukan di rumah, itu bisa ganggu pola otomatisnya dikit. Betul. Elemen baru sekecil apapun bisa jadi disrupsi positif. Tentu aja ya. Sekali pengalaman di lingkungan baru mungkin belum cukup buat perubahan permanen. Lieberman nekenin pentingnya pengalaman berulang. Makin sering orang itu berhasil nyoba perilaku sosial baru di lingkungan asing dan dapat respons positif atau paling nggak netral, makin besar kemungkinan perilaku itu mulai kerasa normal dan bisa dibawa balik ke lingkungan asalnya. Ini ngebangun memori baru, bukti baru kalau, ternyata gue bisa ngobrol. Oke. Pendekatan lingkungan ini menarik ya, fokusnya ke faktor luar. Nah, sekarang kita geser dikit ke faktor dalam. Teknik kedua ini rasanya praktis banget. Bekali mereka skill sosial dasar. Kalau bener cemas, itu sering muncul karena ngerasa nggak tahu mesti ngapain. Apa ngasih toolkit percakapan ini jadi kunci buat buka gembok cemasnya? Ini pilar yang penting banget. Banyak kecemasan sosial itu asalnya bukan dari nggak suka interaksi secara bawaan, bukan. Tapi dari takut gagal pas bersosialisasi. Takut kelihatan aneh, takut kehabisan omongan, takut ditolak. Nah, kekosongan atau ketidakpastian itu yang bikin panik. Dengan ngasih alat komunikasi dasar, kita secara efektif ngurangin ketidakpastian itu. Mereka jadi punya pegangan gitu loh. Penting nih digarisbawahi, ini bukan soal ngubah kepribadian inti jadi ekstrovert yang doyan ngomong, bukan. Tapi ngasih mereka cara praktis biar lebih ngerasa kompeten, lebih nyaman pas berinteraksi sosial.
Nah, ini dia nih. Buku ini ngasih panduan yang jelas banget. Kayak resep masakan hampir. Saya suka contoh Keiko, yang cemas mau ikut makan malam bisnis suaminya. Saran yang dikasih itu bukan cuma pede aja, tapi langkah-langkah spesifik. Latih dia nunjukin minat tulus ke orang lain, ini kan ngalihin fokus dari diri sendiri ya. Terus respons positif, dan yang penting, nanya. Bahkan hal simpel kayak ngangguk pas dengerin aja bisa bikin beda loh. Terus ada 5 trik kunci kayak starter pack percakapan gitu. Iya, 5 trik ini dirancang biar gampang dipelajari dan diterapin. Pertama, latihan senyum tulus sama kontak mata yang wajar. Ini kan sinyal nonverbal dasar yang nunjukin keterbukaan, keramahan, ngurangin kesan tertutup. Kedua, biasain nanya soal orang lain. Pertanyaan simpel kayak, apa sih yang bikin Anda tertarik sama topik? Atau gimana ceritanya Anda mulai profesi hobi? Itu nggak cuma ngisi hening, tapi juga bikin lawan bicara ngerasa didengerin. Ketiga, siapin satu cerita pendek yang oke, atau mungkin jokes ringan yang nyambung. Ini kayak punya kartu as di kantong buat nyairin suasana kalau kaku. Nggak harus jadi pelawak juga sih, tapi punya satu cerita siap pakai bisa ngurangin tekanan. Keempat, pakai nama lawan bicara sesekali, secara natural pas ngobrol. Ini bikin koneksi personal lebih kuat, nunjukin perhatian. Dan kelima, yang sering disepelein, ngasih pujian ringan yang tulus dan spesifik. Bukan basa-basi gombalnya, tapi observasi positif yang jujur. Contohnya bagus tuh, dasi Anda keren banget coraknya. Atau konteks lain, saya suka cara Anda jelasin tadi. Atau, wah rekomendasi buku Anda kemarin bagus banget, pujian spesifik rasa lebih asli. Punya amunisi percakapan ini, senyum, tanya, cerita cadangan, pakai nama, pujian tulus, itu ngaruh banget ngurangin momok awkward silence yang sering ngehantui orang pemalu. Mereka nggak lagi ngerasa kosong atau panik pas giliran ngomong atau pas ada jeda. Bener banget. Punya semacam contekan awal atau beberapa pilihan di kepala itu bisa jadi penyelamat ya. Rasanya kayak masuk ujian tapi udah tahu bocoran soalnya dikit, jadi ngerasa lebih pegang kendali. Nah, setelah ngomongin lingkungan luar dan skill dalam, strategi ketiga ini bawa kita ke area minat. Libatin mereka di aktivitas yang mereka suka bareng orang-orang yang sepemikiran. Gimana nih mekanisme psikologisnya? Kenapa ngerjain hobi bareng bisa jadi terapi sosial? Logikanya kuat banget sih dan gampang dipahami. Pertama, pas orang lagi asyik sama kegiatan yang emang dia suka dan mungkin dia kuasai, PD-nya kan cenderung naik sendiri. Fokusnya ke senangnya aktivitas itu. Kedua, pas aktivitas ini dilakuin bareng orang lain yang minatnya sama, dasar buat nyambung itu udah otomatis ada. Obrolan bisa ngalir lebih gampang karena ada topik bareng yang jelas dan disukain semua. Fokus perhatian bareng ini ngalihin energi mental dari cemas sosial. Ngomong apa ya? Gue kelihatan gimana ya? Ketugas atau kesenangan di depan mata. Gimana nih mainin kunci gitarnya? Ini masak pakai teknik apa? Jadi interaksi sosialnya itu kayak efek samping yang enak dari ngelakuin hal yang disuka ya. Bukan tujuan utama yang bikin tegang. Ini rasanya pendekatan yang lebih alami dan gak terlalu maksa. Contoh si Justin di buku ini pas banget. Kalau dia suka musik, dorong aja gabung ekskul band, paduan suara, atau les musik kelompok. Itu bisa jadi pintu masuk yang nyaman. Begitu juga kalau minatnya dimasak, olahraga tim, klub buku, atau bahkan jadi relawan. Kuncinya nemuin geng atau komunitas berdasarkan minat yang sama. Betul, aktivitas bareng ini fungsinya kayak pelumas sosial. Rasa canggung di awal seringkali luntur sama semangat soal topik atau kegiatannya. Pertemanan bisa tumbuh alami dari interaksi rutin seputar minat ini. Ini juga ngasih kesempatan buat si pemalu nunjukin sisi lain dirinya, jagonya dia, semangatnya dia di luar label pemalu. Ini ngebangun citra diri yang lebih kaya dan positif, baik di mata orang lain maupun di mata dia sendiri. Pendekatan yang menarik ya, karena manfaatin energi positif dari minat. Nah, sekarang kita sampai ke teknik keempat. Yang ini terus terang awalnya bikin saya agak ngernyit gitu. Menjadikan si pemalu pusat perhatian. Ini kan kedengarannya kayak mimpi buruk buat kebanyakan orang pemalu. Gimana mungkin strategi ini berhasil tanpa malah bikin panik atau bikin mereka makin nutup diri? Triknya apa? Pertanyaan Anda pas banget, dan ini nyentuh inti kesalahpahaman umum. Kunci teknik ini bukan nyuruh atau maksa mereka naik panggung metaforis buat tampil. Itu hampir pasti gagal. Sebaliknya, caranya itu dengan, secara cerdik dan strategis, nempatin mereka di situasi di mana keahlian atau pengetahuan mereka secara alami lebih menonjol dibanding orang lain di kelompok itu.
Ketika seseorang ada di posisi di mana dia jelas lebih bisa atau lebih tahu soal sesuatu, rasa pedenya otomatis keangkat. Jadi fokusnya bukan di jadi pusat perhatiannya, tapi di alasan kenapa perhatian itu muncul. Karena kompetensi mereka. Perhatian dan mungkin pujian dari orang lain datang sebagai akibat alami dari keunggulan mereka di situ, bukan karena mereka disuruh jadi pusat perhatian. Ini pasti rasanya beda banget secara psikologis. Beda banget. Rasa cemas sosial kan sering dipicu perasaan nggak mampu atau takut dinilai jelek. Tapi pas orang ngerasa kompeten dan nguasain materi atau skill, perasaan itu keganti sama rasa percaya diri dan kontrol. Nah, di situasi kayak gini, perhatian dari orang lain, misalnya ditanya, diminta saran, dipuji, malah bisa kerasa sebagai validasi positif buat kemampuan mereka. Bukan ancaman. Ini bikin pengalaman jadi pusat perhatian jadi lebih nyaman, bahkan mungkin ya memberdayakan. Contoh si Jason yang jago manah di buku ini ngegambarinya sempurna. Bapaknya nggak nyuruh Jason pidato soal panahan, tapi ngatur biar dia ada di kelas panahan bareng anak lain yang kemampuannya di bawah dia. Jason bisa jadi kayak instruktur cilik nggak resmi atau sekedar murid paling jago. Anak-anak lain kan otomatis nanya ke dia, kagum sama tekniknya. Jason jadi pusat perhatian karena jagonya, bukan dipaksa. Dan lingkaran positifnya jadi kebentuk deh. Kompetensi naikin, pede bikin gampang terima perhatian positif ini makin nguatin rasa kompetensi dan kenyamanan sosial. Tentu ini bisa diterapin di banyak bidang ya. Anak jago matematika bisa diminta bantu teman sekelas, yang ahli komputer bisa diminta jelasin ke kelompok belajar, yang hobi naik gunung bisa bagi tips ke pendaki baru. Kuncinya nemuin panggung yang pas, di mana keahlian unik mereka bisa kelihatan alami di antara orang-orang yang ngehargain keahlian itu. Perlu jeli sih buat nyiptain situasi ini, mungkin mulai dari skala kecil dulu. 4 pendekatan yang menarik banget dan beda-beda ya. Jadi setelah kita bedah keempat teknik ini, lingkungan baru, skill sosial, aktivitas berbasis minat, dan jadi pusat perhatian lewat keahlian, apa nih benang merahnya? Apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi berjuang sama rasa malu sendiri, atau pengen bantu orang dekat? Sebenarnya kerja di prinsip psikologis yang mirip. Semuanya bertujuan buat ngurangin fokus ke dalam diri pada kecemasan dan ngebangun bukti nyata kalau interaksi sosial itu bisa aman, bahkan nyenengin. Lingkungan baru itu ngereset ekspektasi dan pola lama. Skill sosial ngasih bahasa kontrol dan ngurangin ketidakpastian. Aktivitas minat ngalihin fokus ke hal positif dan ngebangun koneksi alami. Jadi, pusat perhatian lewat kompetensi itu ngebangun pede dari dalam dan ngubah cara pandang soal perhatian itu sendiri. Saya suka cara Anda nyatuinnya. Jadi, ini bukan soal memperbaiki seseorang seolah-olah ada yang salah gitu ya dengan jadi pemalu, tapi lebih kayak nyediai kondisi dan alat biar mereka bisa pelan-pelan ngeluasin zona nyaman sosialnya. Buat Anda yang dengerin, ini mungkin bisa dilihat kayak pilihan-pilihan aja. Nggak semua teknik cocok buat semua orang atau semua situasi kan? Mungkin ada 1 atau 2 ide yang kerasa lebih nyambung atau lebih mungkin dicoba. Entah buat diri sendiri atau pas mau dukung orang lain. Kuncinya itu pendekatan yang suportif, sabar, penuh pengertian. Maksa buat berubah seringnya malah bikin mundur. Sebaliknya, coba deh lihat potensi di balik rasa malu itu. Minatnya apa, jagonya apa, keinginan buat nyambung sama orang lain yang mungkin masih kesimpen. Mungkin langkah pertama yang paling ngaruh itu ngubah cara kita mandang mereka. Dari sekedar si pemalu, jadi seseorang dengan banyak sisi yang mungkin belum kelihatan semua. Ngerti psikologi di balik teknik-teknik ini bantu kita milih intervensi yang paling pas dan ngelakuinnya dengan cara yang memberdayakan, bukan ngehakimi. Nah, itu tadi pembahasan mendalam kita soal bab 18 dari buku How to Change Anybody. Spesifik tentang strategi ngubah wallflower jadi orang yang lebih nyaman bersosialisasi. Semoga obrolan ini ngasih Anda wawasan baru, ide praktis, atau paling nggak sudut pandang beda soal rasa malu dan cara ngadepinnya. Sebagai penutup nih, saya mau meninggalin 1 pertanyaan buat direnungin, buat Anda bawa pulang. Sesuatu yang mungkin di luar teknik spesifik tadi, tapi fundamental banget. Seberapa besar sih persepsi dan ekspektasi kita sendiri ke orang yang kita cap pemalu itu justru tanpa sadar malah ikut bikin perilaku malu itu awet. Apa yang bakal terjadi kalau kita secara sadar mulai nyari dan ngakuin secercah keberanian mereka, momen-momen kecil koneksi mereka atau potensi keahlian mereka, bahkan sebelum mereka resmi keluar dari cangkangnya. Gimana kalau fokus kita geser dari ngatasin malu, jadi ngembangin potensi buat nyambung? Ini
Ini pergeseran cara pandang yang mungkin dampaknya lebih gede dari yang kita kira loh. Pertanyaan yang kuat banget buat direnungin. Terima kasih udah nemenin kami dalam penelusuran kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.